Halo, nama saya Azaz Anul Farki. Halo, perkenalkan nama aku Atisa Salsabila. Saya Delia Sri Rahayu. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pelaksanaan dan pengawasan. Yang pertama ada pelaksanaan activating. Activating adalah penggerakan. Penggerakan yaitu kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Activating dapat diartikan juga sebagai penggerakan orang-orang supaya mau bekerja dengan sendirinya atau kesadarannya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang akan dikehendakinya secara efektif. Yang kedua ada pengertian activating menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengertian activating menurut Dr. Sondang S. Yagian MPA merupakan keseluruhan proses pemberian motif pekerja pada bawahan yang sedemikian rupa sehingga mereka mau untuk bekerja secara ikhlas demi tercapainya organisasi secara efisien dan ekonomis. Kedua, pengertian activating menurut Dr. Haji Arifin Abdurrahman MPA yaitu kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan bisa bekerja. Yang ketiga, activating menurut Dr. Mr. S. Prajudi Atmo Sudirjo ialah pengaktifan orang-orang sesuai dengan pola dan rencana organisasi yang sudah ditetapkan. Dari penjelasan pengertian activating di atas, activating tidak lain merupakan sebuah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi sebuah kenyataan melalui berbagai macam pengarahan serta motivasi supaya setiap karyawan bisa melaksanakan kegiatan secara maksimal sesuai dengan tugas, peran, dan serta tanggung jawab. Hal penting yang perlu untuk diperhatikan dalam activating yaitu bahwa seseorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu apabila merasa yakin dan mampu untuk mengerjakannya. Tujuan pelaksanaan activating: yang pertama, menciptakan kerjasama yang efisien. Kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Keempat, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Kelima, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang keenam, untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. Prinsip activating management. Ada prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip keharmonisasi dan tujuan, dan prinsip kesatuan komando. Pengertian dan konsep pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi manajemen dalam suatu organisasi yang memiliki arti suatu proses mengawasi atau mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan dalam suatu organisasi dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan tentu hasil yang akan dicapai akan kurang memuaskan baik bagi organisasi maupun pekerjaan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan menurut beberapa ahli. Menurut Komarudin 1994 halaman 104, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Menurut Winardi 2000 halaman 216, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Basul Swasta 1996 halaman 216, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Karakteristik pengawasan: akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik controlling yang strategis, realistik secara ekonomis, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, dan fleksibel. Jenis-jenis pengawasan. Ada pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan preventif dan represif, pengawasan
aktif dan pasif, pengawasan kebenaran formil. Macam-macam metode dan alat pengawasan. Yang pertama ada metode pengawasan kualitatif, yang kedua ada metode pengawasan kuantitatif, yang ketiga ada analisa rasio, yang keempat ada penganggaran. Pengawasan dan pengendalian yang efektif akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri di antara lain. Yang pertama, pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua, pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Yang ketiga, objektivitas dalam melakukan pengawasan. Yang keempat, pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Yang kelima, efisien pelaksanaan pengawasan. Yang keenam, pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Yang ketujuh, pengawasan mencari apa yang tidak beres. Yang kedelapan, pengawasan harus bersifat membimbing. Teknik pengawasan sosial. Pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti inspeksi langsung, observasi di tempat, laporan di tempat.